Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnanti, kelas HIA, Prodi Hubungan Internasional, Angkatan 2018, Universitas Sulawesi Barat. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kawasan Timur Tengah dan Afrika, atau yang disebut kawasan MENA. Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia. Pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia, serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab, dan semenanjung Asia. Kadangkala disebutkan juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sampai dengan Pakistan di sebelah timur dan Kaukasus dan Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa organisasi internasional seperti PBB umumnya menganggap wilayah Timur Tengah adalah wilayah Asia Barat Daya, termasuk Siprus dan Iran, ditambah dengan Mesir. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia dan menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari segi kestrategian lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Timur Tengah mempunyai cadangan minyak dalam jumlah besar, dan merupakan tempat kelahiran tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Secara umum, kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang senantiasa bergejolak, terdiri dari negara-negara yang saling curiga dan penuh dengan konflik. Hal ini karena rezim-rezim yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah memiliki legitimasi yang lemah dari masyarakatnya, sehingga sering terjadi konflik lokal. Di sisi lain, karena latar belakang historis, negara-negara Timur Tengah sering ikut campur terhadap permasalahan domestik negara lain. Akibatnya, stabilitas kawasan menjadi terganggu dan berdampak juga kepada perdamaian dan keamanan internasional. Misalnya konflik Palestina-Israel yang sampai sekarang terus berlanjut. Timur Tengah dalam segala kerumitannya selalu menjadi wilayah perhatian umat manusia dari masa ke masa. Berbagai konflik terjadi dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi. Timur Tengah adalah kawasan yang menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara besar. Hal ini justru menjadi sumber konflik di Timur Tengah. Salah satunya adalah konflik Iran dan Irak. Karena adanya minyak di perairan Shatt al-Arab, negara Irak menjadi agresif serta berambisi menguasai Shatt al-Arab, sehingga menimbulkan konflik antara Irak dan Iran. Kemudian dalam bidang sosial politik, wilayah Timur Tengah mencakup beberapa kelompok suku, antara lain Arab, Yahudi, Parsi, Turki, Kurdi, dan Berber. Perbedaan ini bukan menyatukan, justru menjadi penyebab munculnya konflik. Salah satu konflik yang dari zaman kolonial sampai sekarang adalah konflik Arab-Israel. Dan konflik yang juga mendapat perhatian publik cukup banyak adalah konflik antara suku Kurdi dengan suku Turki dan Arab. Kemudian, selain dari adanya suku dan ras, juga intervensi asing. Karena kekayaan yang dimiliki menyebabkan negara-negara besar terlibat di negara kawasan Timur Tengah, seperti Amerika Serikat dengan bantuan sekutu regionalnya menginvasi dan menghancurkan negara-negara tertentu di kawasan ini karena ingin membangun hegemoninya atas negara yang kaya akan minyak di Timur Tengah. Kemudian, ideologi. Sebagai pusat perkembangan agama dunia, Timur Tengah memiliki hasanah pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Ideologi keagamaan yang menampakkan gejolak konflik dalam abad 20 adalah mazhab besar Islam, yakni Sunni dan Syiah, dan juga Yahudi. Konflik ini terus bergejolak dan sampai sekarang terus terjadi, misalnya konflik Yaman. Kemudian terorisme. Salah satu isu atau konflik yang paling meresahkan di seluruh dunia adalah adanya gerakan ISIS yang ada di Irak. Itulah kenapa Timur Tengah selalu menjadi bahasan yang menarik dalam kajian hubungan internasional dan selalu menjadi pusat perhatian dunia. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai kawasan Timur Tengah dan Afrika. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.